Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang kami hormati, saya langsung ke pertanyaan Pak, karena saya tahu Bapak ada acara lagi di pesantrennya almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Ya, saya langsung Pak, saat pemilu, ini selalu Kiai Kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara. Ya. Jadi setelah terpilih jarang ingat Pak, pada Kiai Kampung, baik yang ngajar di musola, di madrasah, di masjid dan TPA serta pesantren-pesantren yang kecil di pedalaman. Tokoh agama ini di tingkat perdesaan jarang diperhatikan. Jadi kadang-kadang lewat masa idah Pak, lupa. Ini selalu. Tetapi setiap musim pemilu begini dikumpulkan, silaturahim. Maka kami butuh apa solusinya jika Pak Prabowo terpilih nanti di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah katanya, setengah aja, setengah. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri. Terima kasih. Saya ingin titip beberapa hal Pak, saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud Ibu apa? Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana tuh tentang nikel, biji besi dan segala macam, Mbak Ye. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa. Iya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong, sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Jadi kita tidak bicara Malang saja. Nggak bisa. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja? Ya kan, saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana? Uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan, uangnya dari sini. Kekayaan harus kita kelola. Harta kita harus kita kelola dengan baik. Kita akan jadi negara sangat makmur. Nah, tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa.
kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya, bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Kan baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren, ya? Kita mau kasih pancing.